Saya mohon sebesar-besarnya ya, sebelum saya sampai ke inti bahasan, bagi yang akan berangkat haji, tolong ingat nasihat saya ini. Tolong jangan antum, maaf sebesar saya kalau kalimat ini kurang menyenangkan, sia-siakan ya, kepercayaan Allah ini tanpa memaksimalkan nilai ibadahnya, karena tidak setiap waktu antum bisa berhaji. Ya, tidak mungkin dan belum tentu tahun depan bisa mendapatinya lagi. Jadi kalau punya kesempatan sekarang sebelum berangkat maksimalkan, dan tolong yang punya usaha di KBIH, punya travel, demi Allah saya katakan tolong jangan zalimi ya saudara-saudara kita yang akan berhaji. Ya cuman sekedar orientasi dunia saja, untuk apa? Kasihan ada yang jual sawah, jual kebun, jual macam-macam, sampai sana jadi keliru. Ya, saya suka bersedih, saya kan tugas pernah itu 2010 di sana. Untuk tawaf saja banyak orang ketakutan tidak sah tawafnya, tapi membebani diri sendiri. Ya, tawaf itu kan doanya yang sunnah cuma dua. Yang pertama dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Yang kedua dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Itu pun doanya sudah kita hafal, jangankan yang mau haji, yang belum haji aja sudah di dalam kepalanya. Bukan di luar kepala, di dalam kepala. Ya, dari Hajar Aswad ke Makam Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, hafal kita, bahkan punya istilah sendiri yang orang Arab aja nggak tahu itu. Lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, apa istilahnya? Tuh, sapu jagat, orang Arab aja nggak tahu. Cuma antum yang tahu, doa sapu jagat, doa jagat nggak ada sapunya, doa sapu nggak ada jagatnya, antum aja. Orang Arab nggak tahu. Ya, doa yang sunnah cuma itu, tapi itu ada kisahnya. Yang kalau anda kerjakan dengan benar, ini kan asal mulanya. Kenapa sampai Makam Ibrahim? Karena ada kisah, ini di esensinya, ada kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang mempraktikkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kisahnya nanti ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 76 sampai ayat 80. Ketika itu dipraktikkan, maka makna subhanallah bukan cuma bicara, tapi dipraktikkan isinya. Dan tidak mudah itu, sampai dijauhi orang tuanya, sampai diusir dari kampungnya, ada yang dibakar dan sebagainya. Tapi dipraktikkan subhanallah, alhamdulillah dipraktikkan, la ilaha illallah dipraktikkan, Allahu akbar dipraktikkan. Apa yang terjadi ketika anda bisa mengerjakan ini? Maka Nabi Ibrahim diberikan karunia oleh Allah yang kata manusia mustahil mendapatinya. Rahasianya dari Quran surah 19 dari ayat 49 sampai ayat ke-50. Wa wahab falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi, lihat kalimatnya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan ketika Nabi Ibrahim bisa mempraktikkan inti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lantas meninggalkan semua kebiasaan kaumnya yang menjauh dari Allah, maka kami anugerahkan hal yang mustahil menurut makhluk kebanyakan. Beliau yang punya istri namanya Sarah, diponis secara medis tidak mungkin punya keturunan, tidak akan punya anak. Mohon maaf, secara klinis diponis monofos dan mandul, sudah tidak punya harapan. Tapi ketika bisa mengerjakan kalimat-kalimat tadi, diamalkan isinya, bukan sekedar dikatakan, maka kata Allah, wahabna lahu Ishaq, kami tetapkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan itu, dia bisa mengandung dan melahirkan. Sampai kaget itu. Ada di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai ayat 30-nya. Ada. Jadi sesungguhnya, kenapa kemudian Anda diminta meniru itu dari Hajar Aswad? Segelap apapun kita, seburuk apapun masa belakang kita, yang punya menghitam barangkali dengan banyak dosa, terbuka peluang untuk kita mengamalkan kalimat tadi. Hajar Aswad itu apa artinya? Batu hitam. Memang tadinya hitam? Apa tadinya? Putih. Kenapa jadi hitam? Karena dosa manusia. Bapak ibu manusia bukan? Mungkin karena dosa Anda yang menyumbang itu jadi hitam. Mungkin karena dosa kita yang menyumbang itu jadi hitam. Makanya ketika orang menatap Ka'bah dengan imannya, dia datang membawa kesalahan, itu bisa menangis. Kenapa? Karena tiba di situ rahmat Allah diturunkan. Ayo kamu segelap apapun dalam hidup, sebanyak apapun punya dosa, ayo bersimpuh kepada Allah saat ini. Anda bisa menangis. Ketika itulah sadari apa yang salah. Mungkin karena Anda kurang subhanallah, karena Anda kurang alhamdulillah, karena Anda kurang la ilaha illallah, karena Anda kurang Allahu akbar. Ikuti dulu jejak Nabi Ibrahim. Ketika Anda bisa ikuti itu, kenapa akhirnya sampai Makam Ibrahim? Ketika Anda bisa kerjakan itu, maka Allah buka peluang. Mau minta apa sekarang? Jangankan yang biasa, yang mustahil pun seperti Nabi Ibrahim mengalaminya, saya akan kabulkan. Makanya Anda boleh meminta di saat itu dari Makam Ibrahim sampai dengan Rukun Yamani, minta sebanyak-banyaknya. Boleh pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Ini saya suka kasihan kadang-kadang karena takut tawafnya itu tidak sah, akhirnya buka buku, muter lagi. Pertama ini, kedua ini. Salah sih tidak. Cuman apa yang diminta bukan sesuai dengan apa yang diperlukan. Jangankan diperlukan, paham aja enggak. Di apa yang dibacakan tidak dipahami. Bagaimana permintaan itu bisa dikabulkan dengan baik, sedangkan Anda pun tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah dibaca-baca, lupa berapa putaran.
Itu sering terjadi. Jadi saya mohon sebesar-besarnya coba belajar dengan baik. Akhirnya kenapa kemudian di rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad dikembalikan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena sifat manusia itu cenderung banyak punya keinginan. Jadi kalau disuruh minta. Sedangkan apa yang diminta itu belum tentu dibutuhkan. Silahkan cek. Bapak kalau punya sepeda, mau minta apa? Motor. Sudah punya motor, minta apa? Sudah mobil? Masya Allah, kapal, pesawat. Luar biasa. Baik, punya garasinya. Oh, disimpan di mana tuh? Itu manusia. Ya, punya sepeda aja sering dipakai untuk olahraga pada subuh. Ke masjid belum pernah dipakai. Di Anda saja yang punya sepeda belum bisa mengantarkan Anda untuk beribadah kepada Allah, sudah mau minta motor. Terus motor punya belum bisa dipakai ke masjid juga, sudah mau minta mobil. Anda butuh kendaraan apa lagi supaya bisa mengantarkan Anda dekat dengan Allah? Makanya kemudian diseleksi itu semua supaya berkah dunia kita, bahagia akhirat kita. Maka semua permintaan Anda diseling lagi harus masuk dalam kategori Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik untuk dunia Anda, manfaat untuk akhirat Anda. Ini yang dimaksudkan dua hal tadi. Makanya ini baru untuk urusan tawaf saja, belum yang lainnya. Saya punya pengalaman menarik itu waktu di sana. Orang ini bagus tapi tidak harus ditiru dengan caranya. Dia sudah lewat di Multazam, dia di situ dia minta pakai bahasa dia. Bagus dan terkabul. Cuman caranya tidak harus ditiru. Ada seorang anak muda dia belum menikah datang ke situ. Ya Allah, saya belum punya jodoh ya Allah sampai hari ini. Saya datang ke Ka'bah meminta khusus ke sini ya Allah. Mohon kabulkan ya Allah, kirimkan jodoh yang saleh. Masya Allah. Ketika memohon tiba-tiba ada seorang perempuan di sampingnya. Ya, tinggi, putih, hidungnya mancung. Langsung dikasih contoh. Kayak gini ya Allah. Kayak gini. Oh, itu luar biasa. Lengkap lah. Kurang apa lagi? Ya. Tapi dia benar. Dia benar. Dia minta apa yang dia butuhkan. Dia minta apa yang dia butuhkan. Dan itu betul Pak. Setelah itu dia pulang, dia menikah. Saya dikasih kabar dia menikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Tapi tetap dia terkabul. Ya, banyak cara untuk kita bisa hadirkan. Nah, itu bisa bayangkan kalau tadi baru sekedar keliru tapi tidak menghilangkan rukun, dia masih sah. Ini sekarang ada yang berangkat sudah sampai sana hilang pahalanya. Allah tawarkan surga tapi dia bakar dengan sifat-sifat yang tidak baik, ria, itu kan hilang. Sekarang Pak, orang tawaf saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, habis gitu. Sayang, kenapa nggak diingatkan? Kenapa nggak diingatkan kan? Nah jadi ini yang penting, kadang-kadang penting untuk disampaikan sebelum berangkat supaya nggak sia-sia. Sekarang persoalannya, mohon izin, ini sudah apa hubungan dengan bahasan kita? Ustaz, enak ya bisa haji dapat surga. Ini bagaimana dengan kami yang belum punya kesempatan? Adakah kita punya harapan untuk bisa mendapatkan surga yang sama yang dijanjikan kepada orang yang haji? Maka Masya Allah, keadilan Allah menjadikan surga terbuka bagi siapapun yang mau berusaha keras mewujudkannya. Maka disampaikanlah informasi kepada Nabi, dan informasi itu begitu hebatnya karena orang yang berhaji dengan yang tidak berhaji bisa mendapat anugerah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dengan cara yang berbeda. Ini yang paling menarik. Apa diantaranya? Ayo kita lihat Al-Bukhari nomor hadis 518 yang dengan keterangan ini baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji sama-sama diminta oleh Allah melalui lisan Nabi untuk mempersiapkan sebelum dia masuk kepada momentumnya. Yang belum haji fokus diberikan oleh Allah melalui lisan Nabi persiapan. Yang akan haji diminta langsung oleh Al-Quran mempelajari persiapannya yang disebut dengan manasik sebelum dia berangkat ke kota Makkah dan kota Nabi. Yang tidak haji, saking pentingnya keterangan ini diminta sebelum masuk ke momentumnya supaya persiapan dulu. Seperti persiapan orang yang akan berangkat haji. Di orang haji manasik, orang ini pun dia ibadah, dia belajar. Paham di sini?